Halo sob, selamat datang di Zawis, dan di sini sudah ada dua buah lensa dari brand yang berbeda, memberikan F yang sama, memberikan hasil gambar yang hampir sama, namun harganya sangat jauh berbeda. Seperti apakah pembahasannya? Sebelum kita lanjut, buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu channel ini dan aktifin tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe, jangan kemana-mana, di sini aja. Oke, di sini sudah ada dua buah lensa dari brand yang berbeda, namun memberikan f yang sama, yaitu di f1,8 mm sama di focal length 50 mm, dan untuk penggunaannya kedua lensa ini diperuntukkan untuk kamera full frame atau kamera APS-nya juga bisa. Dan sekarang kita akan bahas untuk kedua lensa ini, kita akan bandingkan. Oh iya, untuk review detailnya kita sudah review di video sebelumnya ya, buat yang belum nonton bisa cek di pojok kanan atas ya. Dan di sini kita akan review singkat aja untuk perbandingannya ya. Pertama kita akan perbandingkan dari bahannya dulu. Perhatikan ini, untuk kedua lensa ini sama-sama terbuat dari bahan plastik. Tapi ada yang membedakan bahwa ketika kita angkat lensa Yongnuo ini, dibandingkan dengan lensa Yongnuo terasa sedikit lebih ringan. Sedangkan untuk lensa Canon dia terasa sangat berat. Maka dari berat ini bisa kita simpulkan bahwa lensa mana yang lebih mahal gitu kan. Tapi balik lagi untuk kualitas tidak jauh berbeda antara kedua lensa ini ya. Dan berikutnya untuk ring focus, bisa kalian perhatikan di sini, ring focus pada lensa Yongnuo di sini sudah dibaluti dengan karet seperti ini. Sehingga saat kita putar ring fokusnya itu terasa sangat nyaman ya. Tapi berbeda dengan lensa Canon yang dimana dia untuk ring fokusnya dia masih plastik seperti ini. Sehingga saat kita putar ring fokusnya terasa agak kasar. Di bagian pegangannya, bukan di motor fokusnya, tapi di bagian pegangannya ini terasa agak kasar. Dibandingkan dengan lensa Yongnuo ini terasa sangat enak ya untuk putarannya. Dan berikutnya kita akan bahas mengenai STM atau tidak STM. Jadi kedua lensa ini ada yang STM dan ada yang tidak STM. Untuk lensa Canon dia sudah STM, sedangkan lensa Yongnuo dia tidak STM. Ini sudah STM dan ini tidak STM. Apa sih perbedaan antara STM dan tidak STM itu? Untuk penjelasannya bisa kalian cek di video sebelumnya untuk review lengkapnya. Tapi di sini saya akan coba tunjukkan ya apa perbedaan STM dan tidak STM. Sekarang kita akan coba di lensa Yongnuo dulu yang tidak STM seperti ini. Perhatikan tombol ini. Saya switch ke posisi autofocus seperti ini. Oke. Dan saat saya putar ring fokus, nah itu tidak bisa. Dan kalau saya paksa untuk putar ring fokus ini, itu akan merusak ring fokus atau motor fokus yang ada di dalam lensa ini. Seperti ini agak susah ya untuk diputar. Tapi kalau kita set di posisi manual fokus seperti ini, itu bisa kita putar seperti ini. Enak-enak aja gitu kan. Tapi kalau kita set di autofocus, tidak bisa diputar sama sekali. Mungkin bisa, tapi kalau dipaksa itu akan merusak motor fokus yang ada di dalam lensa ini. Dan berikutnya yang lensa yang STM, yaitu lensa Canon 50 mm. Ini dia sudah STM ya. Jadi perbedaan STM dan tidak STM itu seperti ini. Ini saya set di mode autofocus seperti ini. Sudah di posisi autofocus, dan saat saya putar ring fokus seperti ini, masih tetap bisa kita putar seperti ini ya. Walaupun lensa kita set di posisi autofocus seperti ini. Dan ini tidak akan merusak motor fokus yang ada pada lensa tersebut. Walaupun kita set di posisi manual fokus juga sama, ini masih bisa diputar, dan autofocus juga sama-sama bisa diputar seperti ini. Oke, sudah terlihat jelas ya perbedaan antara STM dan tidak STM. Dan kedua lensa ini sama-sama diperuntukkan untuk kamera full frame. Di sini bisa kalian lihat, di sini terdapat titik merah seperti ini. Ini menandakan bahwa lensa ini diperuntukkan untuk kamera full frame. Atau yang punya kamera APS-C juga bisa menggunakan lensa ini. Tidak ada perbedaannya kok, hasilnya hampir sama aja. Dan berikutnya, untuk focal length dari lensa ini sama-sama 50 mm seperti ini, bisa kalian lihat. Ini menandakan bahwa lensa ini adalah lensa fix atau lensa yang tidak bisa di zoom in dan zoom out. Karena di sini tidak ada ring zoom in zoom out ya. Hanya ada ring fokus aja. Oke, untuk focal length sama-sama 50 mm. Dan untuk hasil gambar dari kedua lensa ini sekilas sama ya. Dengan f yang sama pun, gambar yang dihasilkan dari kedua lensa ini cukup bokeh. Tapi kalau kalian notice dari kedua gambar ini ada sedikit perbedaannya, yaitu bokeh dari lensa Yongnuo sendiri sedikit terlihat lebih keras.
Perhatikan pada titik ini. Blur yang dihasilkan lensa Yongnuo itu sedikit berbentuk segi 7, sedangkan gambar yang dihasilkan dengan lensa Canon sedikit terlihat lebih halus seperti ini. Padahal kedua lensa ini sama-sama memiliki bilah diafragma 7 pieces. Tapi secara keseluruhan untuk hasil gambar terlihat sekilas sama kok. Untuk kalian-kalian yang masih pemula, mungkin lensa ini sangat cocok buat kalian miliki. Dan berikutnya untuk hasil video ya. Hasil video dari kedua lensa ini terbilang cukup bagus. Dengan settingan yang sama pun hasilnya juga tidak jauh berbeda. Dan autofocus pada lensa ini berjalan dengan sangat baik antara lensa Yongnuo dan lensa Canon. Untuk autofocusnya sama-sama berjalan dengan sangat baik di mode autofocus. Tapi autofocus di lensa ini atau di lensa-lensa yang support autofocus itu akan berjalan dengan sangat baik apabila body dan lensa itu sama-sama support autofocus. Di sini saya menggunakan EOS M100 di mana bodinya sudah support autofocus di mode video. Dan saat saya menggunakan kedua lensa ini, yang tentunya saya menggunakan adapter yang sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Dan saat saya menggunakan lensa ini, autofocus pada lensa ini dan bodinya juga sangat berjalan dengan sangat bagus gitu. Tetapi beberapa video sebelumnya saya pernah mencoba menggunakan DSLR 60D. Itu autofocus pada body DSLR 60D itu tidak support di mode videonya. Sehingga lensa ini tidak bisa dipakai di DSLR 60D untuk video dan menggunakan mode autofocus. Oke, seperti itu. Oke, berikutnya kita akan berbicara mengenai kesimpulan dan harga ya. Oh ya, sebelum kita lanjut ke kesimpulan dan harga, di sini bisa kalian perhatikan bahwa untuk mounting dari kedua lensa ini berbeda. Bisa kalian lihat ini. Untuk mounting dari lensa Canon sudah terbuat dari metal seperti ini. Lihat. Sedangkan untuk mounting dari lensa Yongnuo dia masih terbuat dari plastik seperti ini. Sehingga saat kita angkat, saat kita pegang kedua lensa ini sangat berbeda. Yang Yongnuo terasa sedikit lebih ringan, sedangkan yang Canon ini terasa sangat berat. Dan satu lagi yang perlu kalian perhatikan ini ya. Karena ini terbuat dari plastik, dan ini juga sama-sama terbuat dari plastik, tapi ada perbedaannya. Ini untuk lensa Yongnuo sendiri dia terdengar sangat kopong ya. Perhatikan suara ini. Itu menandakan bahwa lensa ini sangat kopong ya, atau sangat ringkih gitu kedengarannya. Tapi kalau lensa Canon, perhatikan ini, terdengar sangat padat sekali untuk elemen-elemen yang ada di dalam lensa ini. Jadi bisa kalian tentukan ya, kalian mau pilih lensa yang mana, sama-sama bagus kok untuk hasil gambarnya. Tinggal kalian sesuaikan dengan budget yang ada aja. Jika kalian punya budget sekitar 1 juta, maka lensa Yongnuo ini menjadi opsi kalian untuk kalian miliki. Tapi jika kalian punya budget sekitar 2 juta, maka lensa Canon ini saya sarankan untuk kalian beli gitu. Kenapa? Karena lensa Yongnuo sendiri dibanderol dengan harga 900 ribuan aja. Yap, 900 ribuan aja. Dan harga segitu kalian sudah mendapatkan kualitas yang ditawarkan oleh lensa Canon ini, kita sudah bisa mendapatkan dengan harga 900 ribuan aja. Tapi kalau memang kalian punya budget sekitar 2 juta, maka silahkan pilih lensa si Canon ini gitu kan. Karena kenapa? Karena untuk jangka panjang mungkin lensa ini terbilang sangat bagus ya. Dan untuk hasil gambar juga hampir sama kok antara kedua lensa ini, tinggal kalian sesuaikan dengan budget yang ada aja begitu. Oke, itu saja untuk video kali ini. Jika ada kritik, saran, masukan, dan request apa yang perlu kita bahas di video berikutnya, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa like video ini, jangan lupa follow Instagram kita, jangan lupa subscribe dan aktifin tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton, buat kalian yang sudah like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.